Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya siang hari ini, tanggal 9 Juni, di acara produk update untuk solusi IT Windows Service Management. Perkenalkan, nama saya Chunmoy dari Sales Marketing Division Head Prodata. Dan untuk perkenalan update produk solusi hari ini, saya akan dibantu rekan saya, Fitri, dari channel Prodata untuk solusi Manage Engine. Oke, silakan Fitri. Suaranya. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di dalam produk update Manage Engine hari ini. Mohon untuk bisa mengikuti presentasi dari awal hingga akhir ini. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung dicantumkan chat di dalam room chat. Oke. Ya, untuk memulai produk update hari ini 9 Juni 2021 dalam Manage Engine IT Windows Service Management, mohon bisa dapat meng-mute audio dan jika ada pertanyaan atas apa yang kita sampaikan bisa diinformasikan di dalam chat room. Ya, untuk kontak person Prodata hari ini kita bisa informasikan. Di sini ada Ibu Chunmoy sebagai Head and Sales and Marketing, lalu saya sebagai di Channel Management, dengan dibantu rekan saya juga dengan Eni Rahayu, dan untuk dari sisi teknisnya ada Bapak Listiadi untuk Head of Solution Arsitekturnya, dibantu dengan rekannya Abdul Hadi dan Rizky Agus sebagai Senior Technical Manage Engine. Oke. Ya. Hari ini di produk update IT Windows Service Management, kami akan memberikan informasi untuk salah satu solusi dari Manage Engine, yaitu AD Manager, di mana AD 360 ini terintegrasi solution untuk identity dan access management, yang dimana kebutuhan sebagai di Windows environment which integrate consists of AD Manager Plus, yang juga comprehensive web-based Active Directory Management untuk user provisioning dan Active Directory administration-nya. Lalu untuk AD Manager ini juga relate dengan produk AD 360 lainnya di dalam Manage Engine, yaitu AD Audit Plus, di mana membantu untuk IT Administrator untuk audit dan track changes atas perubahan-perubahan yang ada di Active Directory, changes on user, computer, group, domain policy, dan logon activity, audited dan report dari Central Web Console-nya. Lalu juga relate dengan modul AD Self Service Plus, di mana terintegrasi Self Service, Password Management, dan Single Sign-On Solution. Lalu di sini juga AD Manager relate dengan Exchange Report Plus, di mana untuk Exchange Reporting, Monitoring, dan perubahan-perubahan Auditing. Lalu juga ada Office 365 Manager Plus, dan Recovery Manager Plus, di mana untuk reporting, auditing, monitoring, manage and create alert critical activity. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk Prodata, posisi Prodata saat ini sebagai partnership dari Manage Engine. Prodata sendiri partnership dengan Manage Engine sejak 2005 hingga sampai saat ini, dan Prodata saat ini pun menjadi on behalf Manage Engine di Indonesia. Sehingga kami dapat memberikan layanan full access and of resource support, konsultan, training, dan certification for Manage Engine. Layanan yang kami berikan juga secara strong sales and post-sales management, seperti technical account management, knowledge transfer, annual on-site review, technical review, serta training dan certification-nya.
Procure implementation dan after sales support. Kita juga bisa memberikan layanan implementation untuk semua managed engine solution dari mulai assessment, design, deployment, knowledge transfer, and optimization solution. Lalu kita juga terstruktur dengan metodologi yang terbukti dalam keberhasilan deployment-nya. Kita juga tersupport oleh tim expert managed engine di seluruh dunia. Jadi kita bisa memberikan high quality professional service dari Prodata. Lalu broad industry knowledge and deep managed engine product yang mendalam dengan kolaborasi bersama tim teknis antara managed engine dan Prodata. Prodata service for enterprise market, di sini untuk enterprise market kita juga bisa memberikan menyediakan personal service with single point of contact. Lalu delivery proactive technical review, plan, dan recommend best practice-nya seperti apa kepada user. Lalu di sini juga include dengan training termasuk dengan training yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Menyediakan juga personal service with single point of contact 24 hours for 7 days. Dengan single of contact di technical support-nya, lalu memberikan on-site assessment service dan customer consulting desk untuk pengoptimalan deployment serta kolaborasi plan untuk managed engine solution di next. Managed engine merupakan bagian dari Zoho Group yang telah berdiri sejak 1996 dan untuk manage engine sendiri berfokus pada bringing IT together yang komprehensif dalam IT management pada semua kebutuhan dari mulai IT service management, IT operation management, endpoint management, Active Directory management, IT security serta IT analytics-nya. Zoho Group juga berada di US, Jepang, China, Singapura dengan R&D-nya di India. Sedikit menjelaskan tentang beberapa managed engine complete solution. Kenapa disebut komplit? Karena kita managed engine dapat memberikan solusi mulai dari IT operation management, dari mulai network, aplikasi, and user network configuration, config infrastructure, storage, bandwidth, serta SQL server monitoringnya. Lalu ada di identity and access management-nya, lalu Unified Endpoint Management and Security, mulai dari desktop management, mobile device management, OS deployment, patch management, serta browser management. Lalu ada cloud-based IT management-nya, di mana untuk aplikasi performance, helpdesk software, Active Directory, recovery, and backup, mobile device management, patch management, dan log management-nya itu sudah ada di cloud-based. Lalu untuk di service management-nya, di Manage Engine juga sangat merupakan base modul juga untuk di service management di helpdesk, asset lifecycle, CMDB and ITIL, customer support. Lalu yang terakhir ada kategori untuk security and information event management, untuk log management, firewall analysis, vulnerability, privilege, password, dan network anomaly detection. Beberapa penghargaan atau award yang telah didapatkan dari Manage Engine, mulai dari Ping, Gartner, Zoho Manage Engine, Network Award, lalu ICT Champion Awards, ada Readers, lalu Infotech. Oke, terima kasih Fitri. Sekarang sebelum kita masuk ke solusi apa itu ID360, mari kita mengenal apa itu Active Directory. Saya ceritakan sedikit di sini. Active Directory adalah layanan directory yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft Windows Server 2000, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008. Active Directory terdiri atas basis data dan juga layanan directory. Basis data yang dimiliki oleh Active Directory menyimpan segala sumber daya yang terdapat di dalam network, seperti halnya komputer yang telah tergabung ke suatu domain, daftar account, kemudian user account, folder yang di-share, dan lain sebagainya.
Layanan directory yang dimiliki oleh Active Directory membuat informasi yang disimpan di dalam basis data dapat diakses oleh user dan aplikasi. Active Directory sebenarnya merupakan implementasi dari protokol Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Nah, apa itu LDAP? LDAP adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file, printer di dalam jaringan, baik di internet maupun intranet. Protokol LDAP membentuk sebuah directory yang berisi hierarki pohon yang memiliki cabang-cabang mulai dari negara, organisasi, departemen, sampai dengan perorangan. Dengan menggunakan LDAP, seseorang dapat mencari informasi mengenai orang lain tanpa perlu mengetahui lokasi orang tersebut. Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, grup, komputer, hardware, dan berbagai policy security dalam satu database yang centralized. Peran utama Active Directory di setiap company adalah menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat baik di level domain maupun di lintas domain selama antar domain tersebut masih berada dalam satu forest. Jadi kita ceritakan sedikit apa itu struktur Active Directory. Active Directory terdiri dari berbagai objek yang merupakan representasi objek-objek yang terdapat dalam jaringan baik hardware, user maupun domain. Jadi kita jelaskan sedikit di sini apa itu objek. Objek adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu unit tertentu yang terdapat di dalam network. Misalnya user, group, printer, share folder, itu kita sebut sebagai objek. Container. Nah, ada container lagi, itu merupakan wadah yang di dalamnya berisi berbagai macam objek. Kemudian ada istilah struktur lagi, OU, Organizational Unit, adalah representasi kontainer yang di dalamnya berisi berbagai macam objek. OU merupakan kesatuan terkecil di mana pengaturan grup policy di dalam Active Directory diterapkan di dalam OU. Biasanya OU tersebut mencerminkan kesatuan organisasi tertentu di dalam jaringan, misalnya OU untuk sales, OU untuk marketing, OU untuk direksi, dan lain sebagainya. Kemudian struktur lainnya adalah domain. Domain merupakan kesatuan jaringan terkecil yang di dalamnya berisi berbagai objek dan OU. Jadi domain merupakan security boundary, sehingga seluruh objek dalam satu domain berada dalam otoritas yang sama. Sebuah organisasi dapat memiliki lebih dari satu domain dalam jaringannya, tergantung pada kebutuhan bisnis maupun security policy-nya. Kemudian ada lagi struktur lainnya yang kita sebut tree, yaitu dari beberapa domain yang masing-masing masih berada di satu induk namespace. Misalnya dibentuk suatu tree dengan induk domain metric.com, di bawahnya ada dua domain lagi, misalnya matric.com dan developer matric.com. Kemudian ada informasi lagi yaitu struktur lainnya forest. Jadi beberapa tree digabung menjadi sebuah forest dan masing-masing domain tersebut menggunakan namespace yang berbeda. Domain yang berada dalam satu forest menggunakan ada ini informasi konfigurasi dan objek jaringan antar domain dalam satu forest dapat saling bertukar, dan diakses secara terpusat. Terima kasih yang sudah join. Mohon bisa di-mute, Pak, Bu, supaya suaranya lebih bagus di sini. Kalau suara saya kurang jelas, bisa diinformasikan ya, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti update solusi Active Directory AD Manager. Mohon agar dapat di-mute. Oke, kita lanjut. Jadi solusi yang akan kita jelaskan hari ini adalah AD360. Apa itu AD360? Itu masuk dalam kategori IT Windows Service Management. Jadi ini merupakan framework ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah solusi identitas dan manajemen akses IAM
yang terintegrasi untuk mengelola identitas user, mengatur akses ke resources sumber daya, enforcing security, dan ensuring compliance. AD360 menyediakan user provisioning, self-service password management, dan perubahan konfigurasi di Active Directory hingga single sign-on untuk akses ke aplikasi perusahaan. AD360 membantu enterprises dalam melakukan semua tugas identity access management dengan interface yang simple dan easy to use. AD360 menyediakan semua fungsi monitoring dan manajemen untuk AD, Active Directory, Exchange Server, dan Office 365. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas, Kak, Pak? Jadi di sini kita akan masuk ke AD360 yang merupakan framework yang di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen seperti ini, Pak. Ada AD Manager yang hari ini akan kita update by today. Kemudian ada komponen lain lagi di dalam AD360 yaitu AD Audit. Ini modul terpisah sebetulnya, bisa dibeli terpisah tapi ini bisa digabung di dalam AD360 juga. Kemudian ada AD Self-Service, kemudian ada Exchange Reporter, itu untuk Exchange Reporting Management, ada Office 365 Manager Plus, kemudian ada Recovery Manager Plus. Jadi customer, Bapak dan Ibu sekalian dapat memilih komponen yang dibutuhkan dan semua komponen tersebut activate by license dan dimasukkan ke dalam satu single server. Ya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk lebih jelasnya memahami solusi AD360 AD Manager ini, kita bisa masuk ke YouTube berikut ini videonya. I'm Bob from IT. I get invited to every kind of party. Leonard quit, Deborah transferred, and James promoted. This happy Bob is now sad, because in Active Directory, I would now go mad. Changing designations mean moving accounts to new OUs. Quitting friends leave accounts to disable. User after user, day after day, one after another, I have to bother. Call after call for locked accounts. And password resets screwed my day. And then one day, I met AD Manager Plus. AD Manager Plus's automation saved me. All I had to do was simply schedule. It fetched user info from inbuilt reports, or CSVs. It ran periodically at desired intervals and moved them to intended OUs, reset user passwords, unlocked accounts. All this automatically. Wow, my job is made so easy. And my life, a big-time party. Try Manage Engine AD Manager Plus now. Active. Oke, kelihatan sekarang screen saya. Semoga dapat membantu penjelasan sedikit mengenai solusi AD Manager kepada Bapak dan Ibu sekalian dari video YouTube tadi yang akan kita bahas hari ini. Oke, selamat siang yang sudah bergabung. Mohon agar dapat di-mute ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ini admin. Oke, mohon agar dapat di-mute. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kita jelaskan mengapa market membutuhkan solusi AD360. Oleh karena saat ini cyber security sudah memasuki fase yang lebih advance lagi ya Bapak dan Ibu sekalian, dan membuat setiap enterprises menjadi sangat concern karena oleh karena cyber security ini sudah mengarah ke pencurian sensitive information dari enterprises yang ditargetkan. Insiden cyber security yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang sangat penting dalam hal pengaturan hak akses kontrol user dan pengaturan identity management yang lebih proper lagi. Nah, challenge yang dihadapi oleh enterprise saat ini adalah untuk menghandle identity access management di enterprise tersebut, yang mana kebanyakan para enterprise ini sudah expanding ke cloud, Pak, ke cloud application seperti AWS,
Salesforce, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan celah tambahan bagi cyber security untuk masuk ke network company. Oke, jadi saya jelaskan lagi mengapa market membutuhkan solusi AD360. Provisioning account untuk new employee yang dilakukan dalam berbagai platform dan berbagai aplikasi itu sangatlah menyita waktu dan banyak terjadi kesalahan. AD360 dapat membantu provision user account dengan sangat mudah dan cepat yang dilakukan di Active Directory, Office 365, Exchange G Suite, dan Skype for Business. Kemampuan reporting dari native AD tool sangatlah terbatas ya Bapak dan Ibu sekalian, dan membutuhkan scripting PowerShell yang sangat kompleks dalam mengeksekut sesuatu. Task-tasknya juga yang diperlukan untuk di-execute di native AD juga sangat komprehensif dan sangat complicated. Nah, dengan AD360, enterprises dapat mengenerate lebih dari 500 template report untuk user, group, mailboxes, file, folder yang terdapat pada Active Directory, Office 365, Exchange Environment, dan semuanya itu dilakukan dari satu single console. Nah, solusinya untuk mengatasi market problem ini adalah AD Manager yang merupakan salah satu komponen dari AD360. Oke, jadi kita lanjut, mengapa market membutuhkan solusi AD360? Enterprises perlu untuk mendelegasikan task rutin yang ada di native Active Directory kepada desk technician, SR, dan manager level, dan semua pendelegasian ini harus dapat dikontrol ketat sesuatunya oleh tim IT enterprises. AD360 dapat membantu untuk pendelegasian role dan disertai dengan approval flow secara secure dengan menggunakan custom helpdesk roles. Ini rumah sakit. Sorry Pak, yang sudah masuk mohon di mute ya Pak. Wah, gitu. Masalahnya adalah waktu tunggu. Ya mungkin di kala pandemi ini mungkin ada sedikit perubahan karena sebetulnya kalau sekarang mungkin kita bisa booking dulu gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Kita datang pagi-pagi ke rumah sakit kemudian kita maaf Pak, sorry ada yang suaranya tolong di mute dulu ya Pak, baru bisa lanjut. Halo Pak, terima kasih. Jadi AD360 dapat membantu untuk pendelegasian role dan disertai dengan approval workflow secara secure dengan menggunakan custom helpdesk role. AD360 juga dapat melakukan full control terhadap task-task yang sudah didelegasikan ke PIC tertentu tersebut. Solusinya untuk mengatasi market problem ini adalah AD Manager. Oke, jadi mengapa market membutuhkan AD360? Dengan native Active Directory akan sangat sulit untuk mengaudit perubahan konfigurasi Active Directory seperti siapa yang melakukan perubahan tersebut, kapan dilakukan perubahan, dan dari mana mereka melakukan perubahannya. Itu udah hampir next to impossible ya Bapak dan Ibu sekalian jika menggunakan native edit tools. Nah, dengan AD360 itu memiliki fitur real-time auditing dan alert termasuk mengaudit user logout activities, account logout, dan file yang diakses, dan lain sebagainya. Oke, apalagi yang bisa dibantu oleh AD360 yang dibutuhkan oleh market. Jadi, helpdesk IT enterprises menerima banyak sekali tiket yang related dengan password. Pekerjaan related password dari end user menyebabkan produktivitas terhambat dan increase cost enterprises tersebut juga. Nah, dengan AD360 dapat membantu dari sisi end user yang akan melakukan reset password dan unlock account dari sisi end user sendiri. Enterprises juga membutuhkan akses yang terkendali terhadap jumlah aplikasi yang terus bertambah. Akan tetapi enterprise menginginkan agar end user tidak terbebani dengan mengingat password yang sangat banyak. Nah, dengan AD360 akan memberikan solusi single sign-on password yang sync ke aplikasi enterprises seperti Office 365, Salesforce, G Suite, Zendesk, dan lain sebagainya. Nah, untuk
untuk membantu solusi dari yang ada di market tersebut untuk kategori problem ini adalah dengan AD self service. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu sekalian, mengapa market membutuhkan AD 360. Dengan native AD tools itu execute suatu task itu sangat sulit. Bisa dilihat di sini kita membutuhkan script-script, string-string, sedangkan dengan AD 360 itu sangat mudah untuk di build dan di create dan until task-nya done. Oke, jadi kita masuk ke Sales Conversation Starter untuk AD 360 ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gimana sih caranya kita promote solusi AD 360 ini ke market, ke customer Bapak dan Ibu sekalian? Bapak dan Ibu bisa menanyakan apakah Bapak menggunakan Microsoft Active Directory saat ini, Azure AD, Active Directory, Exchange Server, atau G Suite. Jadi memang customer Bapak dan Ibu sekalian harus memiliki aplikasi platform ini dulu, baru kita bisa menjual solusi AD 360. Nah, kemudian nomor 2, nah Bapak bisa tanyakan, berapa lama yang digunakan untuk memprovision suatu new account jika ada new employee. Ya, pasti akan sangat lama jikalau menggunakan Active Directory. Nah, yang ketiga, Bapak bisa tanyakan, seberapa sulitkah untuk memonitor user activity pada saat mereka mengakses critical resources dan membuat report untuk para auditor compliance. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu bisa tanyakan, apakah helpdesk Bapak helpdesk IT Bapak menerima banyak sekali tiket yang sehubungan dengan password related seperti password reset, account ke logout, password expired tiket, dan lain sebagainya. Ini Sales Conversation Starter-nya. Next, Sales Conversation Starter untuk AD Manager. Salah satu komponen dari AD 360 ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa tanyakan, apakah company Bapak ingin memprovisioning AD account seperti restricting user logon hour, enable Exchange dan Office 365 account semuanya dari Active Directory dengan jauh lebih simple ya Pak ya. Kemudian apakah juga Bapak menginginkan user report yang tidak pernah login masuk selama 180 hari. Contoh, kemudian Bapak dan Ibu bisa tanyakan juga apakah company Bapak dan Ibu ingin agar bisa memanage permission agar user dapat mengakses, user yang mengakses confidential sharing itu lebih cepat, seperti company Bapak dan Ibu dapat menemukan dengan jauh lebih cepat user siapa saja yang mengakses ke critical data di server. Kemudian kita juga bisa remove inappropriate permission entries, siapa saja yang tidak boleh masuk, tidak diizinkan, memang user tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam data center akses level tertentu tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan akses kepada appropriate user atau grup tertentu yang memang diperbolehkan untuk masuk ke server level tertentu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah Sales Conversation Starter untuk AD Manager. Nah, kesemuanya ini membutuhkan time consuming jikalau tidak memiliki solusi AD Manager, dan resources yang ditanamkan hanya untuk menghandle pekerjaan ini ada beberapa orang, di mana company bisa mengalokasikan resource tersebut untuk pekerjaan task lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah Pak mengenai Sales Conversation Starter? Kita lanjut. Oke, jadi apa sih kelebihan AD 360 dengan other brand ya Bapak dan Ibu sekalian? Kita single console di mana terdiri dari AD Manager, AD Audit, AD Self Service, semuanya bisa dipilih berdasarkan kebutuhan customer dan semuanya masih dalam single console. Dan kita juga bisa memanage, reporting, auditing, memonitor Active Directory, Exchange, Office 365 dari single console. Jadi di sini sistem kita adalah framework di mana activate by license ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan semuanya itu tidak memerlukan dua server yang berbeda. Satu server tapi terdiri dari beberapa aplikasi di dalamnya.
Jadi kemudian ease of deployment, ini sangat mudah deploy-nya dan konfigurasinya juga sangat simple ya Pak ya. Dan kemudian tersedia juga versi mobile-nya, sehingga itu sangat membantu dari para IT admin untuk memanage pekerjaannya selama mereka berada di luar. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin saya masuk lagi ke apakah itu AD360 differentiator with other brand. Jadi AD360 merupakan solusi Active Directory yang dapat terintegrasi dengan Service Desk Plus. Contohnya di sini Service Desk Plus dapat terintegrasi dengan AD Manager Plus di sini Pak. Jadi semuanya bisa terintegrasi dengan REST API dengan Service Desk Plus dan beberapa aplikasi dari Manage Engine lainnya bisa diakses di link di bawah ini kalau untuk penjelasan lebih lanjut. Oke. Jadi kita masuk ke apakah itu AD Manager ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. AD Manager merupakan salah komponen pertama yang dapat dipilih dari AD360 Framework di sini. Ini merupakan Windows Active Directory Management dan Reporting Solution, pendelegasian, automation, dan workflow. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke YouTube video berikut ini. Managing AD Manager Plus is an Active Directory management and reporting solution that simplifies Active Directory management. This application is an extension of the AD Manager Plus Enterprise solution. The core functionalities of AD Manager Plus are packed into this mobile app that is available in two most popular mobile platforms: Active Directory User Account Management for Android and iPhone. The mobile application can be downloaded from the App Store absolutely free of cost. This video will give you a quick tour of the Manage Engine AD Manager Plus iPhone app. Note that you need to have devices within the same network as the AD Manager Plus, either local or on the internet. Let's get familiar with the working architecture of this application. The application contacts the Active Directory through the AD Manager Plus server component, either through a local area connection or through the internet to authenticate the credentials provided by you. Note that only admins or configured helpdesk technicians can log on to the app. If the username, password, and mentioned domain name are found to be valid, the server returns an authentication token which the app stores. Your mobile client does not store your username or password. It only stores the authentication token that is generated using the credentials provided. In a similar manner, any user management action performed in the mobile application gets updated in the Active Directory through the AD Manager Plus server. The first time you use this app, you are required to configure the server settings. The server settings can be configured in a few simple steps. Enter the name or IP address of your AD Manager Plus server. Enter the port number. Choose the appropriate protocol by rolling over the button, and then save the settings. Once inside the application, click on the drop-down menu to choose a domain. This lists all users in the selected domain. If your user list is out of date, or if you simply wish to make sure that you are seeing the most recent list of users, click on the refresh button in the top right corner. This action fetches the refreshed user list from the application. Select one or multiple users and click on the Actions menu. From the listed privileges, select an operation to perform. Use the search feature to search for a specific user by entering the username. Select the users you would like to manage and click on the Actions menu located at the top of the page and pick an action to perform. You can enable, disable, unlock, delete, reset password, and modify group membership for users. You can add or remove members from or to a group and set the group for any number of users. The status can be viewed from the pop-up box. To exit the app, click on Sign Out from the Options icon below. Thank you.
Oke, terima kasih. Kita kembali lagi. Semoga video tadi memberikan informasi lebih jelas mengenai apa itu AD Manager Plus kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum kita masuk ke next feature berikutnya dari AD Manager? Bisa bertanya kepada kami, Pak, di sini. Atau masuk ke chat panel kami. Oke, kita next ya, Pak ya. Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan apakah itu AD Manager Plus? Saya sebutkan lagi. Ini di sini adalah first komponen customer bisa memilih dari AD 360 framework. Jadi dengan adanya onboarding employee jika menggunakan komersial itu akan sangat complicated seperti contoh ada di sini. Yang digambar script ini di mana script dari PowerShell ini hanya beberapa technical yang senior yang bisa masuk dan bisa mengkonfigur, padahal hanya untuk simple task dari sebuah permintaan. Oke, Fitri silakan Fit. Ya, di sini untuk AD Manager Plus dengan native tools di AD, ini perbandingannya ya, bisa di fitur-fitur ini kita sangat memudahkan sekali untuk di AD Manager Plus, mulai dari built-in report library and custom report, lalu untuk rule-based account creation and modification template, multi-approval workflow, OU and group-based delegation, automate style account cleanup, time-bound access management, customized dashboard. Itu semuanya bisa disupport oleh AD Manager Plus dari pada native ADE tools-nya. Oke, dan ini sangat menguntungkan sekali untuk adminnya. Oke, jadi next AD Manager Plus advantages dari kami apa saja ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini bisa dilihat dari sisi fitur manajemen itu ada banyak sekali feature yang bisa kita create. Contoh dari user creation, user modification, user template, kemudian ada bulk user modification. Instead of satu persatu kita lakukan di Active Directory, ini semua bisa dilakukan secara bulk di AD Manager Plus, Pak ya. Oke. Jadi next AD Manager Plus features berikutnya apalagi? Di sini kita bisa melakukan 360-degree user provisioning, yaitu input masuk, kemudian masuk ke AD Manager Plus, dan outputnya itu ada di Active Directory, di file server, dan di Exchange server. Semuanya dari single server yang akan meng-create ke beberapa output, sehingga akan sangat meringankan pekerjaan IT ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apakah itu next AD Manager Plus features berikutnya lagi? Di sini kita bisa lihat 360-degree user provisioning di sini dengan ada 4 tingkat level, requester, reviewer, approver, executor. Untuk setiap permintaan dari user itu diharuskan ada workflow terlebih dahulu yang dapat di custom ya Bapak dan Ibu. Oke, next AD Manager Plus features berikutnya untuk AD 360 AD Manager adalah 360-degree user provisioning. Contoh, kita ingin new employee onboarding, masuklah ke AD Manager Plus dengan automation modulnya, kita create Active Directory user account, masuk output ke Office 365, ke Exchange, ke Google App, juga semuanya berasal dari AD Manager Plus ini, termasuk dari di Office 360 yang cloud, di 365 yang di cloud, semuanya juga bisa dibuatkan onboarding task-nya di AD Manager Plus ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Fitri silakan Fit. Ya, fitur lainnya ada AD Bulk User Management, di mana di sini bisa dapat create and manage AD user account di dalam bulk using CSV file and custom template. Lalu di mana untuk di AD Bulk User Management ini nggak hanya create and manage aja, di sini juga bisa create account for multiple user secara bersamaan atau sekaligus. Lalu bisa memodifikasi atribut for multiple user, reset password, changes user display name, creating Exchange mailbox, dan apply Exchange policy-nya. Lalu juga bisa meng-create Office 365 and G Suite account,
enable, disable, and delete inactive account di dalam Active Directory. Lalu bisa juga untuk moving user antar OU. Lalu automatic book user management. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah Bapak dan Ibu sekalian? Kita akan next ya Pak ya untuk feature-featurenya. Oke, di sini kita bisa melakukan Active Directory Password Management juga Pak dari AD Manager Plus. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa mereset user password, configure setting user password pada saat dia user next logon, set password never expired dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan automated password management, kemudian ada password report untuk yang bisa di-generate oleh IT, melihat siapa saja user yang perlu diganti passwordnya, kemudian siapa saja yang mengganti password Active Directory, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada helpdesk password console, jadi di mana ada multi-level approval workflow bisa dilakukan dari AD Manager Plus di sini. Kalau ada yang kurang jelas, Pak, Bapak, dan Ibu bisa bertanya kepada kami ya Pak ya. Oke, di sini kita bisa membuat set modify NTFS permission ya Pak. Jadi apakah itu NTFS? Dengan AD Manager kita dapat menspesify access right yang akan diberikan ke user atas hak akses user tersebut ke network file dan folder. AD Manager dapat menspesify access level atau folder level dari account tertentu yang diberikan permissionnya untuk user tersebut. Ada beberapa tipe akses Pak yang diberikan ke user di AD Manager, yaitu pertama just in time access ya. Jadi di sini AD Manager memberikan akses pada saat request dikirimkan oleh user, setelah task complete maka izin otomatis akan dicabut secara otomatis. Kemudian ada just enough permission di mana AD Manager hanya memberikan permission hanya untuk tipe dan level resources tertentu saja untuk menghindari insider attack. Kemudian ada bulk administration permission, di mana AD Manager dapat memberikan permission ke multiple folder atau multiple user account dalam satu kali setting. Dengan native Active Directory, task ini harus dilakukan secara manual ya Bapak dan Ibu sekalian, satu per satu, sehingga sangat menyita waktu dan resources. Kemudian kita ada jenis permission time-based permission, di mana permission akan di-assign berdasarkan time-based limitation. Ada yang kurang jelas kah Bapak dan Ibu sekalian? Nah, silakan bertanya ya Pak. Oke. Next, apakah itu AD Manager Plus features berikutnya? Yaitu dengan AD Manager kita dapat menspesify user right, access right ke network file dan folder. Kemudian kita juga bisa men-set up akses level dari account tertentu untuk user tersebut. Jadi pekerjaan task ini biasanya dilakukan di Active Directory langsung. Tapi dengan adanya AD Manager, semua pekerjaan akan dilakukan dari AD Manager. Jadi next AD Manager Plus features berikutnya lagi adalah Active Directory Helpdesk Delegation, merupakan keunggulan dari Microsoft Windows Server. Dari Windows Server AD Management. Seiring pertumbuhan organisasi ya Bapak dan Ibu, dari penambahan sumber daya dan tugas administratif juga tumbuh lebih cepat. Menjadi sangat sulit bagi Departemen IT untuk mengelola seluruh Active Directory secara tepat waktu, bebas kesalahan, dan efisien. Sudah merupakan fakta bahwa admin IT harus mengikuti list yang sangat panjang dalam hal pendelegasian administrasi Active Directory yang hanya memperburuk keadaan, sebab kadang-kadang salah mereka ya. Dengan Active Directory, tugas pendelegasian sangat tidak praktis dan menyita waktu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat dengan AD Manager, di mana pendelegasian yang dilakukan di AD Manager akan sangat jauh lebih simpel, karena misalnya contoh di sini ada 4 orang, 4 helpdesk yang diberikan assignment untuk mengatur task di dalam Active Directory. Contoh, helpdesk 1 hanya berfungsi untuk password reset,
Helpdesk 1 lagi untuk account unlock, Helpdesk 2 untuk create user dan modify user. Kemudian ada Helpdesk 3 untuk mendelete user. Oke, Fitri silakan. Ya, fitur AD Manager lainnya ada AD Group Management, di mana untuk di AD Group Management ini dapat meng-create multiple security and distribution group using smart template, lalu bisa juga menambahkan atau meremove member di dalam book dan lainnya. Dari dalam Active Directory Group Policy Management, di AD Manager juga bisa meng-create Active Directory Group, modify Active Directory Group, modify group attribute of AD user, lalu juga bisa Active Directory Book Group Management, configure exchange attribute di dalam AD Group tersebut. Oke, kalau ada yang kurang jelas ya Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada kami mengenai solusi ini, silakan. Oke, next Pak, AD Manager Plus features next berikutnya adalah AD Manager features dapat memanage dan meng-create report Active Directory di Office 365, Microsoft Exchange dengan sangat simpel dan semuanya dilakukan dari single console. AD Manager dapat memanage Microsoft 365 user secara bulk management, provision Active Directory, dan Microsoft account secara simultan. Kemudian kita juga bisa melakukan reset Microsoft 365 user account password, mengenable multi-factor authentication untuk Microsoft 365 user. Kita bisa mengassign dan meremove Microsoft 365 license. Kita bisa memprovision Microsoft 365 account untuk existing Active Directory user. Kita bisa block dan unblock Microsoft 365 user. Kemudian bisa mendelegate Microsoft 365 secara bulk user management tasks-nya. Mendelete Microsoft 365 user secara bulk. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat YouTube video ini. If you're using Office 365 in your business environment, smart choice. When it comes to that kind of comprehensive platform, how you manage things makes all the difference. Are you going to use the Admin Center? Get ready to wade through different windows for each Office 365 service, and at times, different windows for different tasks. What about PowerShell scripts? Sure, PowerShell is better at performing certain tasks than the Admin Center. For example, PowerShell scripts allow you to retrieve values that reports in the Admin Center fail to provide. You can create multiple user accounts and assign licenses to them at the same time. And you can change different user details for multiple users with a single script. But PowerShell scripts get longer and longer with the complexity of tasks. So this isn't ideal even for those most proficient in scripting. Looking for a better way to do things? Introducing O365 Manager Plus. O365 Manager Plus is our comprehensive Office 365 reporting, auditing, monitoring, management, and delegation tool. Get access to over 700 pre-configured reports on all major Office 365 services. Effortlessly manage users, mailboxes, groups, and contacts in bulk. Audit all user and admin activities across all Office 365 services from a single console and receive instant email alerts when things go south. Store your audit logs indefinitely without any restrictions to help meet regulatory compliance mandates. Create your own custom roles to delegate tasks to technicians without giving them admin permissions. Best of all, you can do it all without the help of the Admin Center or PowerShell. O365 Manager Plus, a single window for all your Office 365 reporting, auditing, monitoring,
management, and delegation needs. Download your free 30-day trial today and explore all the features O365 Manager Plus has to offer. Oke, terlihat lagi Pak PPT saya di sini. Jadi semoga video tadi memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu dengan adanya AD Manager dapat membantu admin Microsoft 365 untuk mendelegasikan pekerjaan Microsoft 365 Management Operation kepada Helpdesk Technician dengan sangat simple dan resource yang dibutuhkan juga tidak banyak ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Fitri silakan. Ya, fitur lainnya yang didapat di AD Manager Plus yaitu Active Directory User Report, mengidentifikasi disable and log out user, expired user account, and lain that more without using script, perform management, action, write form reports. Untuk reports-nya di sini juga ada all user report, user with empty attributes report, user without manager, manager based user, user in more than. Di sini juga ada delete user reportnya, create user, recently modified user, dial in allow access, deny access, lalu login logon script reportnya, without logon script report, link enable, enable, photo based report juga tersedia di dalam reporting AD Manager Plus. Oke, silakan Bapak dan Ibu jikalau ada pertanyaan, jikalau tidak kita masuk ke AD Manager Plus features next. Oke, di sini dari AD Manager Plus dapat meng-create report-report seperti inactive user report. Contohnya di sini, contoh reportnya inactive user di sini kita bisa create siapa saja user yang nggak pernah aktif masuk ke Active Directory dengan sangat simple. Kemudian juga kita bisa meng-create users never log on ke Active Directory itu dengan sangat simple juga dengan generate di sini. Kemudian kita juga bisa melihat user based logon hour based report. Jadi user-user yang masuk ke Active Directory dan berapa lama mereka bekerja dengan di dalam Active Directory tersebut. Dengan sangat mudah ya Bapak dan Ibu sekalian di sini just generate the report. Kemudian kita juga bisa melihat real last logon, report-report yang berapa lama sebetulnya report-report logon yang dilakukan oleh user-user tersebut ke server-server mana saja. Itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah di AD Manager Plus. Kemudian kita juga bisa melihat enable user report generate di sini itu user-user mana yang aktif masuk ke server mana, ada di mana semuanya dan itu kita bisa lihat reportnya secara simple di sini. Tinggal just generate. Oke, kemudian ada pertanyaan Pak so far mengenai report yang bisa dihasilkan oleh AD Manager Plus karena ini memang lebih ke manajemen, automation, dan reporting ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jikalau belum ada pertanyaan lagi, saya next masuk. Oleh karena PowerShell sistem sangatlah kompleks ya Pak ya, oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi AD automation yang memberikan solusi yang well planned, terutama untuk feature automated user provisioning. AD Manager memiliki solusi approval workflow system yang dapat meng-allow enterprises untuk membangun linear hierarki dari sebuah proses automation approval. AD Manager dapat menspesify siapa yang akan mengkonfigur, siapa yang akan menginitiate automate proses, siapa yang mereview proses tersebut, dan siapa yang akan meng-approve. Nah, mengapa feature ini sangat penting ya Bapak dan Ibu sekalian? Karena user provisioning automation merupakan crucial activity di Active Directory dan sangatlah tidak bijaksana jikalau kita biarkan begitu saja. Sebab saat ini sudah ada IT regulatory yang mengharuskan untuk mensupervise sistem automation ini, termasuk dengan segala hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumennya, seperti pada saat mereka melakukan user provisioning dan the provisioning. Oke. Jadi apakah itu user account provisioning template di AD Manager? Di sini user provisioning merupakan task yang menyita banyak tenaga sehingga dengan adanya user account provisioning dari AD Manager akan sangat membantu sekali oleh karena semua task yang berhubungan dengan user
provisioning di Active Directory, Microsoft 365, dan lain-lainnya dapat dilakukan dari single console server saja. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan automation. Nah, ada pertanyaan, bisa langsung masuk ke kolom atau bertanya ke kami langsung. Oke. AD Manager juga memiliki feature untuk men-trace semua inactive disable account, user yang akunnya sudah expired, dan lain sebagainya. Setelah di-trace semua account yang absolut tersebut, maka selanjutnya AD Manager akan melakukan eliminasi secara bulk sehingga menghemat resources server dan resources dari tim IT karena semua automation Active Directory cleanup dilakukan secara bulk. Jika dilakukan di native Active Directory PowerShell, task ini memerlukan script-script yang sangat kompleks sehingga menyita waktu dan tenaga dari tim IT company tersebut. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat gimana report yang dihasilkan oleh Active Directory Cleanup di AD Manager. Kita bisa melihat report disable user siapa saja di sini. Kita bisa generate reportnya, kemudian bisa langsungkan clean up langsung secara bulk. Kemudian kita bisa melihat account expired user siapa saja, dan jika perlu di clean up juga bisa langsung dilakukan clean up. Ya. Oke, kemudian next kita juga bisa melihat report inactive user, yaitu user-user mana yang inaktif dan bisa langsung di clean up juga di AD Manager secara bulk. Oke, Pak. Jadi di sini dengan AD Manager, admin dapat dengan mudah mengenerate user yang inactive, inactive user, inactive computer, disable account, expired account, dan memanage account absolute ini dengan cara di-move, di-disable, atau di-delete ke OU yang berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi next, apa itu AD Manager plus features berikutnya, yaitu challenge yang ada pada saat IT admin memanage Microsoft 365 adalah pada saat IT admin perlu untuk memprovisioning user atau license management secara bulk. Sebab jika menggunakan PowerShell diperlukan script yang sangat complicated. Task user provisioning di Microsoft 365 merupakan aktivitas yang sangat menyita waktu bagi para administratornya. Solusinya adalah dengan menggunakan AD Manager ya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan AD Manager, IT admin dapat dengan mudah melakukan pekerjaan seperti user management, user provisioning, dan the provisioning, license management, block dan unblock Microsoft 365 user, password reset, remove user dari Microsoft 365 group, hide atau unhide user dari Exchange address list, dan photo management dari feature Microsoft 365. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian ke AD Manager plus feature next berikutnya? Silakan. Jika tidak ada, saya lanjut ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. AD Manager memiliki feature automation di Active Directory Group Management ya, seperti task-task seperti delete group, move group dapat dilakukan fully automation. Ditambah lagi dengan fitur workflow automation. Dengan AD Manager, task automation menjadi sangat mudah. Admin dapat memilih task yang di-automate beserta specified time untuk task tersebut. Oke, next AD Manager plus features berikutnya di sini AD Manager dapat mendelegasikan task Active Directory kepada non-admin user seperti helpdesk, human resources, frontline officer untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan assignment dari admin Active Directory. Fitur ini sangat membantu IT admin dari segi waktu dan resources tanpa mengabaikan sisi security dari Active Directory environment. Nah, fitur yang sangat menonjol dari AD Manager ini adalah
role technician yang di-define di AD Manager bukan di-define di Active Directory langsung. Jadi di-define hanya di AD Manager saja. Technician yang sudah di-define di AD Manager hanya akan dapat melakukan perubahan di Active Directory atas nama admin ya Bapak dan Ibu sekalian. AD Manager hanya akan meng-create role helpdesk technician hanya dari list user yang sudah terdaftar di Active Directory. Role technician yang sudah di-define di tersebut hanya akan mengerjakan tugas yang sudah didelegasikan sebelumnya. Oke, bisa dilihat contoh delegation task dari diagram di bawah ini, seperti misalnya super admin yang memiliki full control di Active Directory dan dia mendelegasikan tugas ke OU admin, ke helpdesk, dan ke HR. OU admin hanya bisa meng-create dan modify AD user, helpdesk hanya bisa reset password, dan HR department hanya bisa meng-create AD user di sini. Dan kita bisa atur full access atau hanya restricted access saja. Oke. Next, AD Manager Plus features berikutnya di sini adalah AD Helpdesk Technician yang dapat melakukan delegated task yang sudah di-assign oleh admin seperti reset password, manage remote user permission, dan lain-lainnya hanyalah technician yang masuk ke dalam lingkup OU yang sudah terdaftar di Active Directory. Oke, AD Manager Plus terdapat role yang disebut sebagai logical grouping of permission yang berdasarkan pada security admin di Active Directory yang disebut sebagai ACL, yaitu Access Control List, yang bertugas untuk menghold permission yang diasosiasikan dengan suatu objek di Active Directory. Di Active Directory terdapat juga role Access Control Entries atau ACA dari suatu objek yang menentukan security policy dan permission terkait dengan objek tersebut. Di AD Manager, create security role jauh lebih simpel daripada memanipulating access control list di Active Directory-nya langsung. Security role dapat dengan mudah didelegasikan ke beberapa user, komputer, atau grup. Dengan adanya fitur ini, AD Manager akan meminimalkan error dan memastikan keseragaman dalam pendelegasian security permission, sehingga pendelegasian aktivitas menjadi simple dan trouble-free. Jadi, dengan AD Manager, admin dapat mendelegasikan task-task di bawah ini. Reset user password, unlock user account, add atau remove member dari grup, kemudian move user ke different OU dalam domain yang sama. Kita bisa memove komputer ke different OU antar domain. Kita bisa meremove workstation di domain, create user account, create, delete, modify attribute dari suatu user account tertentu. Oke, ada pertanyaan Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Next, masuk ke AD Manager Plus features berikutnya. Itu AD Manager memiliki feature untuk mendesain workflow yang dapat membantu enterprises dalam mengatur segala sesuatu based on sequence ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi AD Manager tidak seperti native tools lainnya, native tool PowerShell. AD Manager dapat meng-create dan mendefine workflow yang disesuaikan dengan requirement dari enterprises yang dapat dibuat berdasarkan 4 tingkat workflow, terdiri dari requester, reviewer, approver, dan executor. Dan ditambah lagi, AD Manager memiliki list yang lengkap dari semua request, baik yang masih open dan yang sudah komplit. AD Manager juga memberikan informasi yang lengkap, seperti waktu execution suatu task dimulai, sampai workflow status dari task tersebut, dan sampai ke task tersebut komplit. Hal ini dibutuhkan untuk regulatory compliance seperti SOX dan lain-lainnya. Oke, Fitri, silakan Fit. AD Manager Plus Mobile Apps for Android feature. Di mana di dalam AD Manager Mobile Apps ini
user bisa dapat reset password, unlock, enable or disable, and delete user. Manage group membership, view, manage, and execute, edit text request. Bisa mendapatkan report, perihal logged out, disable, password expired, dan inactive user. Oke, next. Nah, Fitri silakan masuk ke licensing ya, Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada kami. Ini part paling penting untuk perhitungan license AD Manager. Oke, baik. Ya, makasih Ibu Chunmoy. Untuk lanjut di AD Manager Price Scheme, di sini AD Manager memiliki 2 edition, yaitu standar dan profesional, di mana untuk perhitungan dari AD Manager ini berdasarkan how many numbers of AD domains to be managed. Jadi ada berapa domains yang akan di-manage oleh user. Itu bisa Bapak dan Ibu tanyakan kepada usernya. Lalu how many numbers of helpdesk technician need access. Jadi selain perhitungan berapa jumlah domain, di sini juga terhitung berapa jumlah helpdesk technician yang akan akses ke dalam aplikasi AD Manager ini. AD Manager plus license based on total number of AD domains to be managed, AD Manager plus dan total number of IT personnel yang akan membutuhkan akses ke dalam application untuk memanage atau mengadministrate AD functionalities-nya. Jadi Bapak dan Ibu cukup memberikan informasi atau menanyakan kepada usernya berapa jumlah domain dan helpdesk yang akan mengakses AD Manager tersebut. Jika untuk penambahan domain juga di sini ada minimum di dalam AD Manager ini 1 domain dengan 2 helpdesk. Standarnya dengan minimum requirement-nya seperti tersebut. Ibu Chunmoy mungkin bisa di next. Sepertinya sedang gangguan. Mohon ditunggu. Mungkin bisa ditampilkan kembali Bu Chunmoy. Oh, tadi sorry, ke logout tadi sebentar ya. Oke, Fitri, sorry maaf tadi ada ke logout sendiri. Oke, maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kami lanjutkan kembali atas presentasi AD Manager hari ini. Silakan Fitri, udah terlihat Fit? Belum Bu. Oh sebentar ya, saya belum share screen. Udah terlihat ya? Oke. Baik. Ya. Bapak dan Ibu, kami lanjutkan kembali atas print screen dari AD Manager ini. Di dalam AD Manager ini terdapat 2 tipe, yaitu perpetual license model dan subscription model, di mana perbedaannya dari perpetual license model ini adalah license yang digunakan adalah one time atau permanen. Sehingga untuk di tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya, Bapak dan Ibu cukup menginformasikan atas renewal for support annual maintenance support principle
di mana untuk support prinsipal ini didapatkan di next tahun selanjutnya. Dan untuk annual subscription model ini, di dalamnya sudah termasuk lisensi dan support selama 1 tahun. Dan untuk renewalnya di tahun selanjutnya bisa diinformasikan, karena jika untuk setelah expired, aplikasi akan close atau tidak bisa digunakan kembali jika pemakaian subscription model tidak diperpanjang. Oke, dari sisi licensing, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan kah, Pak? Di sini pas kebetulan ada kami berdua, bisa langsung bertanya. Jikalau tidak, kita langsung lanjut lagi ya, Pak ya. SG licensing. Oke, Fit, silakan Fit. Ya. Untuk Bapak dan Ibu partner mungkin bisa dapat mengunjungi partner zone kami di www.prodata.co.id/partnerzone. Di sini Bapak dan Ibu bisa menginformasikan atas kebutuhan dari user untuk AD Manager atau solusi lainnya atau kebutuhan dari user lainnya di Prodata Direct Secure First. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kebutuhan dari user tersebut untuk dapat kami support lebih lanjut. Lalu di dalam Prodata Manage Engine web Prodata, kami juga menginformasikan atas event-event yang kami selenggarakan. Salah satunya adalah Prodata Manage Engine Partner Update, yaitu seperti saat ini untuk ITWSM AD Manager. Lalu untuk next update-nya di ITWSM untuk modul AD Audit Plus yang akan kami selenggarakan di tanggal 23 Juni. Mohon dapat meluangkan waktunya kembali di dalam update kami, Pak, Bu. Lalu untuk next setelah produk update ini, kami juga men-share atas videonya di dalam Prodata Manage Engine Product Update Training Video di view the training video ini. Bapak dapat juga mengaksesnya sehingga bisa mungkin terjadi pengulangan atau mau mereview kembali atas hal yang ditanyakan, bisa dibuka di dalam training video tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya Pak, Bapak dan Ibu sekalian atas untuk meluangkan waktunya untuk produk update solusi kali ini. Kita akan konstan melakukan produk update terus untuk para partner kami, tapi per masing-masing dengan masing-masing modul solusi. Sekarang ada manager, nanti ada audit, nanti ada next lagi. Jadi, tapi jika Bapak dan Ibu sekalian ingin merequest custom, bisa meng-email ke partners@prodata atau sales@prodata, dan kami akan memberikan produk update custom ke masing-masing company partner tersebut. Sebentar ada chat. Oke, terima kasih semuanya, Pak Erik dan rekan-rekan semuanya. Jikalau tidak ada pertanyaan, kami tutup produk update-nya hari ini. Silakan bertanya kepada kami di email ini. Oke, Fitri, silakan Fit. Ya, terima kasih semuanya atas luang waktunya di produk update hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan informasi atau gangguan teknis yang telah terjadi. Mohon dapat meluangkan kembali waktunya di tanggal 23 Juni tersebut di modul AD Audit Plus. Selamat siang dan selamat siang. Nah, makasih Pak. Ya.